Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pauji Halikahaya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen App, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertemuan kelima kali ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan keempat, yaitu tentang Sistem Informasi PT ABC dan diagram arus data, model pemasaran layout sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi SDM. Di tugas pertemuan kelima ini, saya ditugaskan mendeskripsikan poin 5 tersebut. Langsung kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mendeskripsikan diagram arus data pada PT ABC. Dari simbol operasi luar, menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer dimulai dari lingkaran perusahaan. Menunjukkan arus data mengalir ke bawah data lingkungan perusahaan lain, baru menghubungkan simbol proses kegiatan proses dari operasi program komputer, yaitu sistem informasi pemasaran. Pada kegiatan atas, proses sistem informasi pemasaran arus data mengalir ke order promosi menuju media promosi, kemudian arus data bukti promosi kembali ke sistem proses informasi pemasaran. Kemudian di bawah proses arus data menunjukkan faktor jual mengarah ke pelanggan, dan kemudian order jual mengalirkan ke sistem informasi pemasaran. Kemudian sistem informasi luar menunjukkan arus data, pemasok dan faktur beli mengalih ke proses sistem informasi produksi dan kembali order beli kepada pemasok. Dari pesaing data, produksi pesaing baru mengalir ke sistem informasi produksi, sehingga data produksi baru masuk ke file atau data. Model data sistem informasi manajemen dari model kegiatan dari mulai data produksi, informasi pemasaran, merangkai tentang pemakai menuju ke sistem informasi keuangan, sehingga data pemasaran pesaing baru dapat tersampaikan arus datanya ke data keuangan. Pesaing baru sehingga laporan keuangan menuju data bank sampai ke bank. Kemudian pemegang saham menunjukkan laporan keuangan kepada pemerintah dari model data sistem informasi manajemen, informasi produksi di luar subsistem menunjukkan arus data. Pemakai SDM potensial dan simbol di luar data SDM baru menjadi ke sistem informasi SDM. Kemudian data SDM pesaing dari model data sistem informasi manajemen menunjukkan data SDM dan peraturan pemerintah melaju ke sistem informasi SDM, sehingga laporan keuangan peraturan pemerintah melaju kritik arus data sistem proses kegiatan sistem informasi SDM. Lanjut ke poin kedua, yaitu sistem informasi pemasaran make load. Seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, sistem informasi pemroses transaksi mengumpulkan data dari sistem-sistem atau sumber-sumber internal dan lingkungan, lalu memastikannya ke dalam baris data. Subsistem riset pemasaran juga mengumpulkan data internal dengan lingkungan dan melakukan studi khusus. Kasus subsistem legacy pemasaran mengumpulkan data dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data atau database, dipopulasi dengan data yang berasal dari mengenai unsur-unsur penting bauran pemasaran. Bauran pemasaran terbagi 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi keinginan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan: subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, subsistem bauran terintegrasi. Setiap data dan informasi masing-masing memiliki penjelasan masing-masing. Lanjut ke poin ketiga, mendeskripsikan diagram arus data sistem informasi produksi. Sistem informasi luar menunjukkan pemasok arus data mengalir melewati faktor beli maju ke subsistem informasi akuntansi. Pembeli kembali menuju pemasok melewati orderan beli. Dari simbol proses kegiatan subsistem akuntansi, pembelian semua arus data yang berhubungan dari mulai file atau data di pemasar, D faktur, beli D2, persediaan hingga D1 akun.
Subsistem informasi rencana produksi arus data menyeluruh saling berkaitan mengalir ke setiap simbol arus data atau file dari tiap subsistem yang ada dari mulai subsistem input, pemasaran, sampai subsistem output. Pemasaran arus datanya mengalir dengan beberapa tahap. Dari mulai pemasok, pemakai, dan pesaing, dan slip gaji yang tidak ditemukan oleh aturan, persediaan, dan rencana. Jadwal produksi letak dijadwalkan dan mengalir ke sistem informasi intelijen produksi. Lanjut ke poin keempat, mendeskripsikan diagram arus data. Sistem informasi keuangan dimulai dari bank menuju ke transaksi bank atau mengalir ke subsistem informasi keuangan dan laporan. Keuangan laju ke pemerintah dan laporan. Keuangan pemegang saham lanjut ke akun, transaksi baru, transaksi di dalam file atau data. Subsistem informasi peramalan melaju ke informasi peramalan, pemakai, dan transaksi ke dalam file D20, melaju ke subsistem informasi pengendalian dan melaju ke bawah file D1 akun. Arus data mengalir ke dari file transaksi menuju ke subsistem informasi internal. Audit, kemudian transaksi mengalir ke subsistem informasi manajemen. Kemudian audit menuju file atau data audit. Dari pemakai melalui informasi dana. Lingkungan perusahaan menuju ke file dari lingkungan perusahaan. Arus data subsistem informasi keuangan melaju ke lingkungan perusahaan dan lingkungan perusahaan lain. Lanjut, kita langsung ke poin yang terakhir. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan manajemen. SDM secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, meletakkan, dan mengembangkan data atau merawat sumber daya atau anggota perusahaan. Perencanaan SDM. Aktivitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM. 1. Informasi tentang keahlian yang dimiliki dan yang diperlukan. 2. Informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar tenaga kerja dan lain-lain. Sekian untuk pertemuan yang kelima ini. Maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.